Baik, di sini saya mencari jurnal melalui bantuan ChatGPT, yaitu jurnal dari ACS Omega yang berjudul Studi Kompatibilitas Berbagai Bentuk Kristal Imatinib Mesilat dengan Eksipien Farmasi, di mana jurnal ini sudah terindeks Q1. Di jurnal tersebut disebutkan bahwa polimorfisme itu adalah keberadaan beberapa bentuk berbeda dari bahan padat. Senyawa polimorfisme itu dapat punya lebih dari satu struktur kristal. Karena perbedaan struktur pada intra dan intermolekulnya, bentuk polimorfik suatu zat obat itu memiliki sifat kimia dan fisik yang berbeda, termasuk titik leleh, kelarutan, sifat mekanik, dan densitas curahnya. Sifat ini juga menunjukkan efek langsung pada kemampuan untuk memproses dan memproduksi zat obat dan produk obat, serta stabilitas, kelarutan, dan bioavailabilitasnya, serta keamanannya. Nah, di sini kan disebutkan bahwa imatinib mesilat, di mana imatinib mesilat itu adalah obat yang digunakan untuk menangani jenis kanker tertentu, di mana dia sebagai inhibitor tirosin kinase dan merupakan salah satu terapi bertarget molekuler pertama untuk aplikasi klinis. Efektivitasnya itu terbukti untuk pengobatan leukemia, mieloid kronis, tumor stroma gastrointestinal, dan keganasan lainnya. Nah, maka dari itulah perfluensi itu adalah langkah pertama dalam formulasi rasional bahan aktif farmasi, di mana penilaian ini kemungkinan ketidakcocokan eksipien obat itu adalah bagian penting dari praformulasi. Dalam pengembangan obat, tidak cocoknya antara API dan eksipien itu dapat mempengaruhi bioavailabilitas obat dan bahkan meningkatkan toksisitas obat. Nah, di sini di jurnal ini menggunakan analisis DSC itu mendeteksi perubahan fisik atau kimia yang mungkin terjadi selama pemanasan sampel dengan mengukur perbedaan aliran panas antara sampel dan referensi selama suhu yang diprogram. Puncak penyerapan suhu panas baru muncul ketika transisi fase kristal terjadi selama peleburan obat. Untuk itu, saya mendapatkan pertanyaan menarik, yaitu apakah bentuk kristal tertentu lebih cocok untuk formulasi tablet dibandingkan bentuk lainnya dari sisi kompatibilitas. Baik, untuk itu saya mencari jawaban juga melalui jurnal yang sama. Di sini disebutkan bahwa pada percobaan DSC tadi, bentuk polimorf beta dari imatinib mesilat itu punya stabilitas yang baik pada suhu tinggi. Tapi bentuk polimorf alpha dari imatinib mesilat itu punya kompatibilitas yang buruk dengan eksipien yang dipilih pada suhu tinggi. Di sini juga pada grafik dilaporkan bahwa puncak endotermik itu obat tetap terjaga dengan baik selama proses peleburan dan pada sebagian besar kasus. Namun, suhu puncak dan bentuk puncak itu bergeser atau melebar dalam rentang kecil pada analisis yang berbeda atau lingkungan dan campuran obat yang berbeda. Selanjutnya, di sini disebutkan juga untuk polimorf alpha dari API itu tidak kompatibel pada suhu tinggi. Dan pada studi ini kan menggunakan eksipien seperti MCC, HPMC, dan sebagainya, itu hasilnya itu menunjukkan API itu punya stabilitas dan kompatibilitas yang tinggi dengan eksipien yang dipilih, bahkan setelah 3 minggu penyimpanan campuran obat-obat eksipien dalam kondisi stres pada suhu tidak lebih tinggi dari 40 derajat Celcius. Nah, bentuk kristal beta dari API itu punya kompatibilitas yang baik dengan eksipien dari dalam lingkungan suhu tinggi kecuali MS. Namun, bentuk kristal alfa dari api itu tidak kompatibel dengan semua eksipien yang dipilih. Di bawah pengaruh MCC, HPMC, PVPP, SiO2, CaHPO4, bentuk kristal alfa itu sebagian diubah menjadi bentuk kristal beta. Di bawah pengaruh MS, garam mesilat dihilangkan dari imatinib mesilat dari dua bentuk kristal. Oleh karena itu, hasil tersebut menguatkan bahwa eksipien yang dipilih itu dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut formulasi tablet lepas cepat, kecuali untuk operasi tingkat suhu tinggi. Jadi, kesimpulannya berdasarkan hasil DSC, itu polimorf B itu punya stabilitas termal yang baik pada suhu tinggi. Sedangkan polimorf alpha itu punya kompatibilitas yang buruk
dengan eksipien pada suhu tinggi. Ada juga perubahan pada puncak endotermik, dan kemungkinan terbentuknya campuran eutektik itu dapat mengubah sifat fisik dan sifat kimia obat tersebut. Nah, oleh karena itu, bentuk kristal api yang diuji itu menunjukkan kompatibilitas dan stabilitas yang baik terhadap eksipien, sehingga layak untuk diformulasikan menjadi tablet dari sisi interaksi kimia dan stabilitasnya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.